warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah ya, sampai hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak bisa bertemu kembali dengan Ibu Nurma di kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, coba lihat di layar. Anak-anak, Ibu mau tanya dulu, hari ini hari apa? Sabtu. Bulan Hari Sabtu. Iya. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya 2021. Anak-anak, siapa ya? Adakah teman kita yang hari ini tidak masuk? Nah, hadir semua, Ibu Bu. panggil. Lengkap, Bu. Ibu Normalian, apa kabar? Baik. Iya, oke ya, katanya semuanya masuk Primo Mary, oke? Nah, anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ibu ingin hari ini yang memimpin doa adalah anak yang datangnya tadi lebih awal, yaitu Ananda Fitriani. Kepada Ananda Fitriani, ayo kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Ibu. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman. Amin. Nah, di kegiatan bulan hari ini ya, apa hari ini ada yang membuat anak-anak senang? Ada? Oh iya ada, katanya si Andi ya, kata Andi hari ini dia senang. Ibu guru punya cerita nih tentang kakak beradik namanya Nusa dan Rara. Ini kita tampilkan nanti di PowerPoint ya. Nah, yang kedua, tugas kedua itu adalah mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya adalah pekerjaan hoki, Mas. Nah, pekerjaan hoki. Nah, Ibu hari ini sebelum kita kegiatan inti, Ibu akan memberikan anak-anak lembar kerja dulu. Yang pertama, supaya anak-anak tahu nih, clue apa yang bisa Ibu sampaikan. Yang pertama, ini benda-benda yang berbahaya di bawah ini. Ada jarum, ada buku, ada kontak yang sudah beraliran listrik, ada pisau, ada jarum pentul, ada spidol. Yang kedua, meniru tulisan nama-nama peralatan menjahit. Aduh, peralatan menjahit. Yang pertama, gunting. Yang kedua, jarum. Yang ketiga, benang. Yang keempat, kain. Yang kelima, setrika. Oke anak-anak, ya pre-memori tugas sudah selesai. Sekarang kita ke kegiatan inti. Bentar ya, Ibu akan tampilkan di kegiatan inti hari ini. Kita kira-kira Ibu akan menjelaskan tentang apa ya? Coba teman-teman perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, ini adalah kali ini Ibu akan menunjukkan sebuah pekerjaan. Coba anak-anak perhatikan, kira-kira ini apa ya? Apa ya nama pekerjaan yang ada di gambar ini? Nah, ini ada gambar apa ya? Kira-kira apa namanya? Kali ini kita akan mengenalkan pekerjaan siapa ini? Tukang jahit. Ya, keluarga anak-anak yang bisa bekerja sebagai penjahit. Apa saja? Nama saya penjahit.
Iya, jika sudah ada yang mengenalnya, alhamdulillah ya. Nah, ini adalah pekerjaan menjahit. Pekerjaan menjahit bisa dilakukan oleh perempuan dan bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Ya, jadi ini adalah mesinnya. Tapi mesin ini tidak akan bisa bekerja ya. Langkah-langkah untuk menjahit. Pertama-tama, anak sebelumnya menjahit biasanya harus membuat model dulu sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan permintaan si pengunjung tadi yang mau menjahit ya. Salah satunya dengan caranya menggambar model di kertas seperti ini polanya ya. Setelah itu anak-anak mengukur badan orang yang menjahit baju, yaitu dengan pakai apa? Meteran. Jika semuanya sudah, baru dipindahkan ke kertas dan diapakan ini? Dipotong, Bu. Betul. Kita Digunting. ya. Lalu dijahit menggunakan mesin jahit dan hasilnya ini. Ada topi, ada apa lagi anak-anak? Ada baju, ada celana, ada rok, Nah, menjahit itu tidak bisa sembarangan ya. Peralatan yang diperlukan dalam menjahit adalah pertama, apa ini? mesin jahit, jahit. Bu. Yang kedua, Benang, nah, ini, sekoci, Bu. nah, ini, Jarum pentul, ini, gunting, penggaris, dan banyak alat lainnya. Selain itu harus ada apa? setrika, Bu. Adik, bingung ya medianya pakai apa? Yang selanjutnya adalah ini apa supaya nanti bagus hasilnya bisa di Setrika, Bu. Setrika. benar sekali. Hari ini di kegiatan inti, Ibu ingin mengajak anak-anak berdiskusi dulu. Ibu punya boneka, bonekanya ini kegiatan inti ya. Ibu punya boneka, bonekanya ini Tinggal 4 menit. Nah, anak-anak Ibu suruh untuk menjahit baju boneka. Jadi proyek kita adalah menjahit baju boneka. Bahan-bahannya adalah kain yang tidak ada polanya. Ya, ayo kita kasih jarum pentul. Terus ya benang. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari boneka tadi yang tidak berbaju, kita berbaju. Nah, Ibu minta sama anak-anak untuk ingat-ingat tadi apa saja ya kegiatan hari ini dan bagaimana cara menggunakannya. Ingat ya, bahaya menjahit itu harus memegang jarumnya dengan hati-hati, kalau tidak bisa berdarah dan sakit, nanti anak-anak bisa menangis ya. Nah, sekarang Ibu dalam kegiatan ini tadi kan kita sudah ya buat dan Nanu. Sekarang kita adalah kegiatan evaluasi. Tadi Ibu amati dan Ibu perhatikan ada yang kesulitan dalam menjahit jelujur. Coba perhatikan tadi ada temannya yang menjahit seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kurangnya kira-kira kurang apa ya? Nanti Ibu panggil satu yang anak sudah menyelesaikan menjahit. Ya, oke. Nah, itu jika boleh ada tambahan bahan, kira-kira bolehnya ditambah apa ya? Ibu ada punya ini apa ini? Apa itu, Bu? Renda, Bu. Renda, pintar. Ini pita. Iya, jadi bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi Supaya cantik. iya. Terima kasih ya. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa sesudah belajar yang akan dipimpin lagi oleh Ibu Nurbaya, karena hari ini Ibu Nurbaya aktif sekali ya. Terima kasih Ibu Baya. Iya, Ibu. Ayo kawan-kawan.
teman-teman, kita baca doa mau sesuka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sudah Ibu Nurma. Terima kasih Ibu Nurbaya. Anak-anak, Tinggi Ibu. Ibu hari ini sangat senang sekali bertemu dengan anak-anak yang penuh dengan semangat. Tetap selalu bersemangat, Ibu juga bersemangat ya. Nah, dengan itu Ibu akhiri, jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Ulun menjelaskan tentang proyek ya. Jadi proyek membuat baju. Nah, di sini kan ada boneka. Jadi pada itu kan Ulun pakai tahap-tahap proyek ya. Pertama itu kan menentukan anunya dulu. Rancangannya nih kira-kira supaya anak ini gimana sih kok bisa menentukan apa proyek yang akan dibuat adalah baju, karena ceritanya boneka ini tidak pakai baju. Jadi dia menginginkan pakai baju kan Bu. Nah, apa sesuai dengan pekerjaan yang kita sampaikan tadi adalah menjahit. Nah, yang kedua itu jadwal. Nah, kata-kata apa kalau secara kan seperti ini Bu, kalau bonekanya terlalu lama ceritanya nggak pakai baju kan kedinginan, nggak mungkin kita bikin proyeknya besok. Jadi proyeknya akan dilakukan sekarang juga. Nah, dengan cara apa? Dengan tahap-tahap tadi. Nah, seperti yang pertama adalah menyiapkan kainnya tadi ada, terus ada benangnya, terus ada jarumnya, dan ada jarum pentulnya. Nih ada jarumnya dan ada jarum pentulnya. Jadi di sini ya ibu-ibu, anak-anak itu bukan menjahit yang seperti orang profesional. Jadi Ulun sudah membuatkan polanya. Jadi saya sudah membuat polanya. Ya, polanya itu seperti ini. Jadi anak ini tinggal nih mengikuti garis yang Ulun buat Bu. Jadi ini nanti apa namanya bentuknya itu. Jadi anak-anak langsung menjahit. Nah, supaya tidak kesana kemari, jadi dibantu dengan nih menyematkan jarum pentul. Nah, seperti itu langkah-langkah Ulun tadi. Nah, baru anak-anak merefleksikannya. Pertama membuat apa? Membuat pola. Jadi Ulun kegiatan seni Ulun adalah menggambar model baju. Yang pertama itu menggambar model baju. Anaknya menggambar tadi kan sesuai urutan ya Bu ya, menggambar model bajunya. Setelah itu barulah bahannya Ulun kasihkan. Seperti itu Bu, baru anak menceritakan kembali. Inggih. Nah, ini Ulun agak ya Bu ya, inggih mohon minta masukannya. Terima kasih. Inggih Bu, Ulun tanggapi Bula. Silakan Bu. Oh, untuk pendahuluan Ibu sudah bagus pula, lengkap, rinci, benar pendahuluannya. Kemudian ke inti. Ibu Ulun kurang mencerna, soalnya cepat benar Bu. Maaf, Ulun pikir tadi waktunya kurang. Jadi bingung. Anak muridnya bingung. Iya. Kemudian langkah ini kan Ibu ambil aspek apa Bu? Ulun aspek bahasa, nanti kan dia menceritakan langkah-langkah yang tadi Ulun bilang di penutup tadi kan ada Ulun bilang anak hari ini evaluasinya apa. Nah, terus ceritakan kembali, anak menyimpulkan apa yang sudah dibuatnya hari ini. Itu Pang Bu. Jadi Ulun bahasa, Ulun taruhnya di penutup, di kegiatan penutup. Seperti itu, Inge. Jadi anak-anak menyimpulkannya di situ. Jadi kalau di kegiatan intinya itu adalah seni sama fisik motoriknya. Nah, yang di awal tadi Ulun 6 sama itu Bu, sama LKPD. Nah, yang di inti tadi ada juga melipat baju. Jadi kan habis anak menggambar, habis itu melipat baju, baru anak menceritakan. Sebenarnya seperti itu skenarionya. Oke, berarti kan kemarin bahasa reseptif tuh jadi, Bu. Ya, menyimak. Ya, dia menyimak dan nanti menyampaikan kepada teman-temannya, Bu. Inge.
Jadi nanti seperti ini Bu, ibaratnya seperti ini ya. Jadi anak itu siapa tadi yang sudah selesai duluan, dia nanti maju ke depan. Nah untuk evaluasi misalnya ada yang bajunya yang menceng-menceng ini jahitnya. Nah kira-kira apa tambahan daripada ke apa anak ini, evaluasinya seperti apa. Nah, nanti di kegiatan itu kan anak maju 3 orang di depan, mempresentasikan apa hasil daripada yang mereka buat. Nah, gitu. Jadi nanti saya tanya, Bu, ini kan kainnya polos ya anak-anak. Kira-kira kalau anak-anak nih punya ide, anak-anak mau dikasih apa? Makanya Ulun bilangkan ini Ibu punya ada renda, ada pita. Nah, jadi kira-kira anak pengennya dikasih apa? Oh, saya punya ide, Bu. Dikasih misalnya renda. Nah, bisa dipasangkan di sini. Seperti itu maksud Ulun, Bu. Inggi, cuman Ulun tadi capat-capat mungkin karena Ulun takut waktunya. Inggi, tadi kan belum disampaikan ke waktu pengajaran tadi tentang itu, Bu. Iya, masalahnya Pian tadi pada 4 menit lagi. Jadi Ulun ingatkan 4 menit kan diskusi. Juta Ulun tadi pikir. Inggi kan Bapak maafkan saya. Intinya udah bagus lah. Aduh, seperti itu Bu. Intinya Ulun pakai proyek lah, ada tahap-tahapannya nanti. Ulun RKH Ulun. Nggih, tahap-tahapnya sudah rinci benar pian lah. Nggih kena di Iya, Ulun share. Nah, apa di share Kak Bu Darmi? Bentar ya, Ulun sharekan. Jadi Ulun ada ya. Yang lain jangan nyontek, jangan bayangkan apa yang akan kita buat kalau proyek kayak gitu. Dengan sesuaikan dengan permasalahan, dengan tema serta subtemanya. Gitu aja Bu yang dapat Ulun tanggapi. Intinya semuanya sudah bagus. Silakan Bu Mustika, ada tambahan. Kalau ini Ulun sekedar menginginkan aja. Apa tidak sebaiknya Bu Norma untuk ininya proyek temanya anak-anak itu tidak menggunakan jarum beneran? Bisa kan kita biasanya di sekolah itu pakai ini Bun, ada yang menjahit itu. Ada papan jahit biasanya Bun. Asal Ulun pengennya seperti itu Bu, tapi Ulun pikir-pikir lagi kan ini ceritanya proyek. Kalau proyek itu kan harus ada apa ya? Menurut Ulun tanggungan harus. Nah, ini menghasilkan karya. Yang itu kan artinya cuma menjahit saja. Jadi kalau menurut Ulun proyek itu kan mestinya kita membuat sesuatu gitu menurut Ulun Bu, dan ada hasilnya gitu. Engge. Cuman maksud Ulun mungkin kalau ini kan berbahaya nih, bisa kan dibantu dengan orang tua apa kerjasama dengan orang tua ya? Engge, makanya Bu, Ulun di sini itu menggunakan luring ceritanya. Ulun di sini luring. Supaya Ulun sendiri yang langsung mengamati anak-anak kan. Kalau luring kita berlima ya Bu ya. Insya Allah kalau itu bisa aja sih Ulun anunya. Nah ini adalah tahap-tahapan Ulun Bu ya. Sebenarnya seperti ini nih. Ini di pendahuluan. Jadi ini untuk di kegiatan inti itu penentuan proyek kan kemarin kita ada 6 ya Bu penentuan proyek. Jadi guru menampilkan PowerPoint, anak diajak untuk mengamati dan memperhatikan sampai selesai. Guru menunjukkan boneka yang tidak berbusana. Jadi boneka yang tidak berbusana ini lalu guru tanyakan kepada anak dengan mengulang atau review kegiatan pendahuluan yang di awal tadi. Jadi guru memberikan pertanyaan supaya boneka ini sopan, kan tadi kan bertelanjang ya Bu ya, dikasih baju apa ya kira-kira. Nah berarti tema kita hari ini adalah sesuai tugas menjahit, yaitu membuat baju boneka. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian. Jadi guru mengingatkan kembali kalau mau menjahit pakaian apa yang harus dilakukan oleh penjahit. Lalu anak menjawab, ya membuat pola baju Bu. Nah habis itu guru mengajak anak untuk membuat pola baju sesuai dengan ide kreativitasnya. Jadi Ulun kasih nanti anak adalah buku gambar Bu. Ada buku gambar di sini, terus ada spidol dan ada penghapus. Dan ada pensil juga. Jadi anak menggambar di situ. Gimana Bu Mas Rika? Muatnya juga. Ya gimana Bu? Ini Ulun sudah rinci Pang Bu Ay. Ya.
Ada lagi sudah. Evaluasinya juga ada. Ini penutupnya. Penilaiannya. Nah, Ata ibu sebentar ya. Mungkin saya memberikan masukan, punya Ibu Norma juga sudah bagus ya, proyeknya kelihatan. Mungkin di pendahuluan itu sudah memasukkan karakter disiplin dan religiusnya sudah ada ya. Nah, mungkin di persepsi Bu. Di persepsi itu tidak perlu kita yang menjelaskan ya. Jadi di persepsi itu kita bisa menanyakan anak-anak kemarin kita sampai di mana ya belajarnya, bisa kita yang menanyakan di persepsi ya. Oh ini Bu kita kemarin tema pekerjaan ini. Jadi tidak perlu kita yang menjelaskan ya, meminta anak aja supaya mengungkapkan kembali pemikirannya yang sudah dia terima gitu ya. Nah, kemudian yang di inti ya, kalau kita menggunakan media ya sebelum pendahuluan, usahakan dulu medianya itu sesuai dengan langkah kegiatan inti kita ya. Karena kalau kita duluan menayangkan media, khawatirnya nanti konsentrasinya buyar gitu ya. Dia memperhatikan media daripada apa yang kita jelaskan. Mungkin itu juga yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, tadi saya juga melihat ada tulisan ya. Tulisan itu ada mesin jahit, ada apa ya. Kira-kira bisa enggak Bu? Itu jangan kita tulis langsung. Kita tempel, kita siapkan, anak suruh menempel kayak gitu. Nah, sehingga ini mesin jahit, ada kita siapkan nih kalimatnya mesin jahit misalnya. Jadi anak suruh menempel. Jadi aktivitas anak itu akan terlihat. Jadi tidak perlu kita langsung menuliskannya ya. Nah, itu lebih bagus kayak gitu. Nah, kemudian tadi ada ya cara mengukur ya, cara mengukur baju ya. Kalau bisa ya cara mengukur baju mungkin ini untuk mungkin atau apa nanti coba diperbaiki sesuaikan dengan usia anak. Kalau perlu ada kita panggil anak-anak apa namanya ya, anak-anak yang dipaham itu pilih pindah labak mungkal kayak itu nah pindah sehat tuh anaknya coba mengukur kayak gitu ya. Kalau perlu kita mencontohkan, kemudian anak yang lain mencoba mengukurnya kayak gitu. Gimana dari sini ke sini kan? Itu lebih bagus, lebih sempurna kayak gitu menurut saya ya. Nah, ceritanya bikin PowerPoint. Kemudian masalah contoh ya baju tadi Ibu lihat ada topi ada macam-macam. Coba kita batasi saja ya. Jadi kan kalau baju itu kan mungkin baju anak tuh ada baju pesta, ada baju apa namanya, ada baju sekolah, ada baju di rumah ya. Nah kira-kira yang mana yang kita ambil? Kalau kita sebutkan jenis-jenis baju kayak gitu ya. Nah jadi sebagai apa namanya contoh kita ini misalnya kita baju keseharian di rumah misalnya kan. Nah itu lebih kita perdalam karena ini kaitannya dengan membuat proyek boneka tadi. Nah kalau baju kayak gini kita mengukurnya dari ini gitu ya. Ini langsung aja Bu ya ukur gitu. Oh ya langsung anak juga dilibatkan setelah kita memberikan contoh ya. Nah kemudian tadi seperti apa yang dikatakan Ibu Mustika tadi ya. Bahwa usahakan jangan pakai bendanya tuh jangan yang tajam lah, jarumnya itu apa gitu ya. Nah tadi apa supaya jangan kena anak kayak gitu ya. Ibu lebih sependapat langsung ini juga gitu ya, karena ini proyek seperti Ibu katakan tadi. Karena tapi yang perlu hati-hati itu adalah jarum untuk menjahitnya Bu. Apalagi kalau kita pakai misalnya peniti kan kita contohkan satu, usahakan anak mencoba gitu ya, mencoba memasukkan peniti sebelum dia menjahit, usahakan ya. Kalau memang tidak bisa ya tidak masalah. Nah itu lebih bagus kayak gitu ya, karena melibatkan anak. Nah jadi jahitannya tadi ya, jahitan apa namanya mesin jarumnya tadi. Kalau itu memang tidak bisa, supaya jangan terlalu yang tajam kayak gitu ya. Kalau membahayakan juga anak ya. Nah jadi itu mungkin masukan dari Ibu tadi ya. Jadi dibatasi aja. Jadi anak ada bingung mana topi, mana celana, mana apa misalnya ya.
Nah, jadi mungkin berikan Rahasianya. contoh ini pakaian sekolah laki-laki, ini pakaian di rumahnya misalnya ya. Ada pakaian pesta, bolehlah kalau media itu ditayangkan. Tapi nanti kita fokuskan mungkin ke pakaian sehari-hari yang diukur-ukur karena terkait dengan proyek yang Ibu kerja ya. Jadi itu mungkin masukan Ibu. Oke, siap Bu. Udah? Boleh Ya, Kak, sudah Bu. bagus ya, tinggal dipertimbangkan aja lagi. Ya, Oke. kan nanti terutama untuk ujiannya ya, ini sudah bagus. Sudah, siap, Bu. mungkin Bu kita lanjutkan Ibu Zakia ya. Bu Nopi yang mengamatinya. Yang menanggapi. Yang lain sudah bagus Ibu kira.